Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tutorial mengenai bagaimana membuat kelas paralel atau pengelompokan tugas dengan memanfaatkan fitur grouping dan group pada LMS Moodle. Dengan memanfaatkan fitur ini, kita tidak perlu lagi membuat kelas atau kurs yang banyak untuk mata kuliah yang sama. Jadi di sini misalkan saya memiliki course mata kuliah animasi, di mana di mata kuliah ini saya memiliki dua kelas, yaitu kelas malam dan kelas pagi. Dengan memanfaatkan fitur grouping dan group, saya tidak perlu lagi harus membuat dua course, yaitu course untuk kelas malam dan course untuk kelas pagi. Saya hanya cukup membuat satu course, yaitu course animasi, dan saya akan membuat grouping grup untuk kelas malam dan kelas pagi. Oke, kita mulai saja. Pertama, kita akses dulu course-nya sesuai dengan scenario. Saya menggunakan course animasi. Jadi login dulu sebagai teacher. Nah, menu yang kita pilih adalah peserta atau partisipan. Kita klik. Selanjutnya, di menu peserta ini adalah menu untuk menampilkan mahasiswa atau guru, non-editing bisa, atau siapapun yang join ke kelas atau course kita. Nah, saat ini belum ada mahasiswa atau peserta manapun, hanya ada saya di sini, jadi baru ada satu di sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat grouping dan group. Caranya di sini ada icon seperti gerigi, kita klik. Pilih grup. Nah, kita akan membuat grup sesuai dengan scenario. Jadi yang pertama dibuat adalah grupnya dulu, yaitu ada grup di cafe pagi dan grup di cafe malam. Caranya create grup. Kita isi namanya di cafe pagi. ID-nya deskripsi saja, deskripsi kelompok bisa diisi bisa tidak. Nah, yang penting harus diisi adalah enrollment key-nya atau kuncinya. Ini yang akan di-share ke mahasiswanya. Jadi misalkan sebelumnya sudah kita set enrollment key waktu di pengaturan umum. Nah, nanti kalau misalkan kita membuat enrollment key khusus untuk grouping, maka yang di-share ke mahasiswa bukan lagi enrollment key yang general atau yang umum, tapi menggunakan enrollment key yang dibuat saat membuat grup ini. Misalkan nanti mahasiswa pagi, ya berarti yang akan di-share kuncinya, kata kunci atau passwordnya adalah enrollment key yang akan kita buat ini. Kita masukkan passwordnya. Nah, untuk password ada ketentuannya, jadi harus memasukkan minimal satu huruf besar, satu karakter seperti underscore dan lain-lain, dan satu angka. Saya sudah buat sebelumnya di sini seperti ini contohnya. Kalau sudah, kita simpan perubahan. Sudah berhasil membuat satu grup, kita buat grup yang kedua untuk kelas malam. Kita masukkan passwordnya. Simpan. Nah, sudah berhasil membuat dua grup atau dua kelas. Selanjutnya kita ke bagian pengelompokan atau grouping. Oke, selanjutnya setelah kita selesai membuat grup, maka selanjutnya kita akan membuat grouping atau pengelompokannya. Kalau misalkan kita membuat nama di grup ini seperti ini, di cafe spasi malam, artinya ada spasi di antara dua kata ini, maka secara otomatis dia akan menjadi grouping juga. Nah, bisa dilihat di contoh ini. Sebelumnya saya sudah membuat dua grup dengan nama DKV spasi malam dan DKV spasi pagi. Maka waktu saya membuka tab pengelompokan atau grouping, otomatis mereka menjadi pengelompokan atau grouping. Nah, kalau misalkan kita tidak ingin seperti ini, artinya nanti grupnya itu sendiri dan pengelompokannya kita akan membuat baru, kita bisa
saat memberikan nama di grup ini menghindari spasi. Jadi DKV, saya contohkan saja, DKV malam. Nah, tanpa spasi. Nah, ini misalkan saya ketik seperti ini. Nah, nanti di bagian pengelompokan dia tidak akan menjadi grouping atau pengelompok. Nah, jadi bisa dicermati saat pemberian nama. Kalau misalkan sudah terlanjur, tidak masalah, bisa kita hapus ataupun kita buat grouping yang baru atau kita ubah namanya. Jadi tidak masalah sama sekali. Nah, kita hapus dulu grup yang tadi yang kita buat contoh. Ini kita hapus saja. Caranya tinggal dipilih yang akan dihapus, delete selected group. Yes. Oke, kita kembali ke penyetingan pengelompokan. Kita ke tab pengelompokan. Karena sudah ada, kita tinggal men-set grup yang sudah kita buat ke dalam pengelompokannya. Caranya mudah sekali. Kita akan mulai di bagian yang pengelompokan DKV malam. Bisa kita lihat di sini grupnya masih kosong alias tidak ada. Kita akan set grup DKV malam masuk ke pengelompokan ini. Caranya klik icon yang bergambar seperti ini. Nah, kita pilih DKV malam, klik tambah. Nah, ini sudah ada satu anggota. Kita kembali ke grouping. Nah, ini sudah ada. Kita bisa menambahkan lagi grup yang lain. Misalkan dari awal di grouping ini kita sudah men-set. Jadi misalkan di kelas DKV pagi kita akan membuat kelompok presentasi, ada 4 kelompok. Jadi nanti di grup ini akan kita buat 4 grup. Berarti saat di model di bagian grup ini kita akan buat DKV malam 1, DKV malam 2, DKV malam 3, dan DKV malam 4. Dan nanti saat di tab pengelompokan di bagian DKV malam kita tinggal tambahkan grup DKV malam 1, DKV malam 2, sampai DKV malam 4. Dan kita harus pastikan di bagian grup ini sesuai dengan skenario. Jadi bisa kita buat seperti itu, tergantung dengan skenario kelas yang akan kita buat. Nah, selanjutnya ke grouping DKV pagi, kita masukkan grupnya, yaitu DKV pagi. Misalkan kita salah memilih, misalkan DKV malam yang kita pilih, padahal harusnya yang DKV pagi. Caranya tinggal dihapus, klik saja, pilih hapus. Nah, sekarang kita pilih DKV pagi. Oke, sudah berhasil dan kita pastikan sudah sesuai dengan skenario kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke peserta lagi, ke menu peserta. Kita masuk ke metode pendaftaran. Di bagian pendaftaran mandiri, kita pilih yang gambar ikon gerigi ini atau klik ubah. Nah, yang harus dipastikan kita harus men-set iya pada opsi gunakan kunci pendaftaran grup. Nah, nanti yang akan di-share ke siswa yaitu kunci atau password yang kita buat di grup tadi, yaitu kelas pagi untuk mahasiswa kelas pagi dan password grup malam untuk mahasiswa kelas malam. Kalau sudah, kita klik simpan. Nah, sekarang kelas sudah siap untuk mahasiswa masuk sesuai dengan grup atau kelasnya.
Nah, di sini saya sudah membuka browser yang lain sebagai mahasiswa malam. Sudah berhasil login. Saya akan masuk ke kelas animasi tadi. Nah, saya masukkan passwordnya, kelas malam. Enroll me. Sudah berhasil masuk ke kelas malam. Untuk di tampilan mahasiswa, mahasiswa tersebut tidak bisa melihat dia ada di kelas mana. Untuk tampilan teacher, kalau kita klik menu peserta, nanti akan muncul. Nah, dia masuk di grup mana. Jadi mahasiswa malam masuk ke grup GKV malam. Kita juga bisa edit, misalkan ternyata dia salah memasukkan. Nah, harusnya kelas pagi kita bisa pilih, tapi pastikan kita sudah membuat grupnya terlebih dahulu.